Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول ولا نعيم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالعلوم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad di tempat yang penuh dengan uka-uka ini. Walaupun penuh dengan uka-uka, tapi kita ingat bahwasanya ketika ada umatnya Nabi besar Muhammad SAW bersalawat kepada Nabi SAW dimanapun tempatnya, Allah utus malaikat mencatat siapa nama-nama tersebut. Kemudian nama-nama tersebut disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan ibni fulan yukri'u ilaikas salam. Wahai Rasulullah, ini si fulan, si Akil, si Fatur. Ibunya siapa? Fatur siapa? Riyadi. Nih Fatur anaknya si ini, Akil anaknya si ini. Ini siapa? Akbar anaknya si ini, Tegar anaknya si ini. Yukri'u ilaika salam, menyampaikan kepadamu salamnya. Nah, kalau sudah disampaikan salam dari Rasulullah kepada Rasulullah SAW, salamnya itu sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah janjikan dia yang bersalawat diampuni dosanya. Orang tuanya yang atas sebab anaknya bersalawat diampuni dosanya. Hidupkah dia atau dalam keadaan matikah dia? Dalam keadaan baikkah dia atau dalam keadaan buruk? Makanya sholat kita belum bisa jadi nggak diterima, puasa kita belum bisa jadi nggak diterima kalau nggak terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun keadaan kita pasti diterima oleh Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama-ulama Yaman mengatakan jalan yang paling gampang saat ini untuk bertemu kepada Allah adalah dengan kita bersolawat. Thariqah yang paling dekat kepada Allah saat ini adalah solawat. Kenapa? Karena solawat itu langsung kepada Rasulullah SAW. Hubungan antara kita kepada Rasulullah itu akan terus menyambung dengan apa? Dengan salawat. Man shalla alaiya salatan wahidan sallallahu biha asyran. Kalau kita salawat kepada Nabi SAW 1 kali, dijawab sama Allah berapa kali? 10 kali. 10 kali dijawab 100, 100 kali dijawab 1000. Apapun kita keadaannya, sebanyak apapun dosa kita, ketika kita bersalawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Makanya sebagian ulama kita kan biasanya kalau habis banyak dosa kita ngapain? Istighfar, ya kan? Tapi guru-guru kita Syekh Ali Jum'ah, gimana caranya supaya lebih gampang diterima taubat kita? Barengi istighfar tersebut sama sholawat. Kenapa? Karena istighfar pun belum tentu bisa jadi nggak diterima. Istighfar kita belum tentu bisa jadi nggak diterima. Kenapa? Kalau istighfarnya cuma di mulut nggak di hati, diterima nggak? Kita mengaku dosa tapi cuma di mulut kita, apa tobat sambal, cuma di mulut kita nggak diterima. Tapi sholawat walaupun cuma di mulut diterima. Nah ini salah satu keutamaan kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah makanya kemarin tuh di minggu pagi kemarin saya nyampein apa sih keutamaan kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita tuh Masya Allah dimuliakan, sangat dimuliakan saat kita ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad dimuliakan sama Allah semulia-mulianya, semulia-mulianya. Kenapa? Cuman kita ngerasa nggak kita dimuliakan sama Allah karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad? Itu pertanyaannya, pertanyaan besar buat kita. Merasa nggak kita dimuliakan oleh Allah sebab menjadi umatnya Nabi Muhammad? Bukan cuma di dunia, di akhirat, sampai di akhirat kita dimuliakan. Tadi salah satunya dengan kita bersalawat sama Allah, sama kepada Nabi SAW. Allah yang bersalawat kepada kita langsung. Allah balas satu kali salawat berapa? 10 kali salawat. Apa maksudnya? Kalau Allah bersalawat kepada kita maksudnya apa? Turun rahmatnya Allah sama kita. Rahmatnya Allah turun kepada kita. Aduh, ini kalau kita bisa ngerasain. Mohon maaf ya kalau saya nyampein itu cuma di lisan, tapi kita berusaha gitu. Saya menyampaikan, antum yang mendengarkan, dengan tahu ini kita usahain jangan lepas dari sholawat. Sebanyak apapun dosa kita jangan lepas dari sholawat, karena itu yang bisa jadi menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Sholawat kita dibalas sama Allah 10 kali. Kita lagi dosa nih, kan datang murka Allah kan kalau kita lagi dosa. Begitu kita bersolawat 1 kali, yang turun satu dosa yang kita lakukan 10 kali rahmat Allah turun kepada kita. Cuman 1 dibalas 10 rahmat yang turun. Makanya rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Dengan apa contohnya? Tuh dengan sholawat. 1 kali dosa, 1 dosa yang kita perbuat dengan kita sholawat yang turun 10. Menang mana tuh 10 sama 1? Jelas 10 kan? 1 kali dosa baru 1. Karena apa? Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Kok orang yang berdosa dapatnya dosanya cuma 1? Itu tadi hadisnya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan dia dapat 10. 1 kebaikan dibalas 10 ganjaran. Wa manja abis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Orang yang berbuat keburukan balasannya cuma semisalnya 1. Nah, kita 1 kali baca salawat 10 rahmat Allah turun mengalahkan 1 murkanya Allah yang tadi. Itu salah satu keutamaan kita jadi umat Nabi Muhammad di dunia. Makanya dengan ini pun Nabi Adam cemburu sama kita. Nabi loh. Kita siapa sama Nabi Adam? Tahu Nabi Adam nggak? Hah? Siapa Nabi Adam? Nabi Adam, bapaknya kita, bapaknya umat manusia. Nah, bapaknya umat manusia Nabi Adam itu. Salah satu kecemburuan Nabi Adam sama kita umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Yang pertama, aku berdosa dikeluarkan dari surga. Ya enggak? Makan buah khuldi, apa yang Allah lakukan kepada Nabi Adam? Langsung dikeluarin dari surga. Umatnya Nabi Muhammad banyak dosa, bukan 1, banyak dosa, dimasukin apa? Dikeluarin dari surga. Tetap dimasukin ke surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Jangan apa? Ketika Nabi bersedih mengingat keadaan umatnya Nabi Muhammad, kamu kenapa ya Muhammad bersedih? Saya ini umat saya ini gimana nasibnya? Maka Rasulullah katakan salah satu yang menjadi penjelas itu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga.
ketika udah ngucapin asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apapun dosa yang dia kerjakan selama dia masih dalam konteks keimanan tadi, masuk ke dalam surga. Yadkhulunal jannah, semuanya. Nabi Adam 1 kali dosa dikeluarin. Kita banyak dosa dimasukin ke dalam surga. Nabi Adam berdosa, bertobat 1 kali di satu tempat baru diterima taubatnya. Ya kan? Ketika bertemu sama Siti Hawa baru mengucapkan kepada Allah, dan bertobatnya pun diterima karena bertawasul sama Nabi. Ini udah pernah dengar kan? Nabi datang, Nabi Adam bertawasul, ya Allah, saya melihat ketika di surga ada nama yang bersanding dengan namamu, Muhammad, maka dengan bihaqi Muhammad atawasul, aku dengan haknya kemuliaan Nabi besar Muhammad aku bertawasul. Bagaimana nggak mulia disandingin namanya yang sebagaimana kita lihat di masjid-masjid Allah dan Muhammad. Berarti kan orang mulia, makhluk yang mulia. Aku bertawasul dengan Nabi Muhammad. Maka kita umatnya pun dengan kita bertawasul dengan Nabi Muhammad, begitulah keadaan kita. Allah muliakan kita. Makanya semuanya nih bocil-bocil, dengerin nggak? Baca salawat yang banyak. Kemudian yang kedua apa? Umat zaman dahulu banyak dosa, punya kesalahan. Apa yang Allah lakukan? Allah azab, ya kan? Allah turunin azab umatnya Nabi Lut, LGBT, dan umat-umat lain. Sekarang LGBT ada nggak? Ada, banyak. Tapi diazab nggak sebagaimana diazabnya kaumnya Nabi Lut? Enggak kan? Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya Muhammad, ketika orang kafir menantang, ya Muhammad, kalau emang kau rasul, udah bilang deh sama Tuhanmu turunin azab kepada kami. Kami nggak mau beriman, ditantang sama kaum kafir Quraisy. Kalau itu kan pasti langsung marah ya. Tapi karena cintaan Allah kepada Nabi besar Muhammad, kata Allah, selama jasadmu masih ada di bumi, tidak akan aku mengazab. Makanya azab-azab sekarang tidak sedahsyat zaman dahulu. Karena apa? Karena kemuliaan jasadnya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu salah satu kemuliaan. Nah, di bulan Syawal ini biar nggak terlalu lama, kita ada satu kesunahan puasa bulan Syawal. Nah itu kita yang belum ngerjain dikerjain. Bocil-bocil, ada puasa belum? Udah pada puasa belum? Udah. Puasa sunnah Syawal. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal faqad shoma dahra kulluh. Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan full, udah puasa Ramadan nih kita kemarin, kemudian diikuti 6 hari, diikuti oleh 6 hari kata Nabi SAW, maka dia seakan-akan telah berpuasa selama 1 tahun full. Berat nggak kita puasa 1 tahun full? Berat. Tapi karena ada bulan Ramadan dan ada puasa Syawal ini, dan pahalanya itu seperti kita mengerjakan puasa wajib 1 tahun full kita kerjain, seakan-akan itu Ramadan semua. Kita bayangin Ramadan itu sepanjang tahun, kita berpuasa sepanjang tahun itu. Nah ini juga kemuliaan kita jadi umatnya Nabi besar Muhammad. Umat umurnya sedikit, amalnya sedikit, tapi Allah lipat gandakan dengan tadi puasa Syawal tuh. Jadi kita tuh jangan cuman fokus selama bulan kita taunya Ramadan nih bulan mulia, udah setelah Ramadan kita pergi, jangan gitu. Setelah Ramadan ada kemuliaan yang Allah kasih lagi melalui kesunahan yang Allah berikan. Ini salah satunya Syawal. 6 hari setelah Ramadan full, 6 hari doang nih kita kerjain. Pahalanya seakan-akan kita berpuasa bulan Ramadan sepanjang tahun. 12 bulan. Berat banget ya tuh, berat. Tapi karena kemuliaan ini Allah kasih, Allah ringankan amal tersebut. Nah, kok bisa gitu? Ini penjelasan sedikit aja. Kok bisa jadi puasa yang cuman berapa hari itu? 30 sama 6. 36 hari jadi 1 tahun full. Nah, itu ada rumusnya. Gimana rumusnya? Kan tadi manja abil hasanati falahu asyru amsalihah.
barang siapa yang mengerjakan kebaikan dia punya pahala 10, ya kan? Nah sekarang 30 hari dikali 10 berapa? 300 itu berarti berapa bulan? 300 dibagi 10 300 dibagi 10 300 dibagi 30 kan 300 hari nih, 300 ganjarannya kan 300. Satu bulan berapa hari? Berapa hari ya? 30 kan? Berarti 300 dibagi 30 bagi sama dengan berapa? 10. Berarti itu seakan-akan 10 bulan. 6 hari dikali 10 berapa? 60 dibagi 30. Hah? 2 kan? 60 dibagi 30 2. Berarti 10 tambah 2 berapa? 12. Nah, berarti seakan-akan kita berpuasa segitu. 12 bulan. 12 bulan kita berpuasa. Dan puasanya dapat pahala-pahala wajib. Ini salah satu keutamaan kita puasa sunnah bulan Syawal. Nah, pelaksanaannya kalau yang masih punya kodoknya dulu dikerjakan. Pernah masuk warteg pas Ramadan. Nah yang masuk warteg itu diganti dulu. Iya doang. Nah yang pernah masuk warteg di bulan Ramadan diganti dulu. Atau punya uzur-uzur lain kemarin pas Ramadan ada yang batal, itu diganti dulu dengan sebelum kita melaksanakan bulan Syawal. Misalnya nih sekarang kan udah hari ke-16 di bulan Syawal. Kayaknya kemarin saya ke warteg hampir 15 hari dah. Nggak sanggup nih, nggak bisa nih kalau 15 hari kemudian kan cuma sisa sehari, berarti puasa Syawalnya saya cuma sehari dong, nggak bisa dong saya dapat fadilah tadi puasa Syawal. Maka niatnya digabung, niat puasa qadha sama niat puasa Syawal. Kalau memang sudah waktunya nggak memungkinkan untuk memisah antara yang wajib dan yang sunnah. Nah kalau udah nggak bisa silahkan digabung, buat niat puasa qadha sama niat puasa Syawalnya, jadikan satu hari itu satu puasa. Nah itu dapat gugur kewajiban qadha, gugur kewajiban Syawal, dan dapat juga pahala dua-duanya. Itu sebagian para ulama berpendapat seperti itu. Tapi itu jadi opsi kedua sekali lagi. Kalau nggak jadi opsi kedua, nah jangan 6 hari loh, ingat-ingat nih. Boleh bebas. Boleh berturut-turut, misalnya sekarang mau puasa sampai 6 hari ke depannya boleh. Atau mau digabung sama niat puasa yang lain, Senin Kemis sampai 6 hari. Nah itu bisa kayak gitu juga. Boleh berangsur-angsur langsung selesai, atau boleh terpisah-pisah. Itu yang kedua. Itu aja ya. Lagi ada sih sebetulnya banyak permasalahan di sini, cuman kayaknya itu aja. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas silahkan kita bahas melalui sesi pertanyaan. Ini aja pengajian kita sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita sama-sama kita amalkan, terutama saya yang menyampaikan. Apa yang antum juga dengarkan, mudah-mudahan kita bisa terus jaga anak muda di sini. Mohon bantuannya para sesepuh, mbah-mbah di sini tahu. Mbahnya nggak kelihatan. Ya, tolong digerakkan. Nanti anak bocil-bocil latihan hadroh, insya Allah. Kalau Mas Arif nggak ada, saya datengin guru. Tapi harus semangat supaya kita nanti pas ngaji gini kita bawa hadroh kemana-mana. Ya. Tiap malam minggu kita pakai hadroh bocil-bocil yang lain. Oke. Itu kalau kritiknya bukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kritiknya buka tuh. Buka. Sini. Lagi udah. Mana matinya? Ini nih, mau tanya lagi biar enggak ada nyamuk. Put, matiin, Put.